Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam. Islam adalah agama yang mudah, wahai para pemuda Islam, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan ibn Abdul Hamid Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian kedua di dalam kitab ini, itu masuk pada bab al-ilm. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang yaitu salat, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-ilm, yaitu ilmu. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i al-muradu idrakuhu bil wuqufi ala sifatihi wa ma'anihi ala haqiqatiha. Al-ilmu yaitu ma'rifatu syai', mengetahui sesuatu. Yang dimaksud dengannya idrakuhu bil wuqufi ala sifatihi, yaitu mengetahuinya dengan mengenali atas sifat-sifatnya. Wa ma'anihi ala haqiqatiha, dan mengetahui makna-maknanya sesuai dengan hakikatnya. Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan sifat, makna, hakikatnya. Waqad yusammal ilmu ma'rifatan, dan terkadang ilmu itu atau sungguh ilmu itu juga dinamakan dengan ma'rifah, pengetahuan. Lianna man arafa syai'a faqad alimah, karena orang yang mengetahui sesuatu maka sungguh ia telah memiliki ilmu tentangnya. Wal fahmu, kemudian faham, ya, al fahmu a'la darajatan minal ilmi, ini lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Jadi ada ilmu, ada faham, ya. Dan penjelasan bahwasanya faham itu lebih tinggi daripada ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-79, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Maka kami fahamkan hal tersebut kepada Sulaiman, dan masing-masing kami berikan hukum dan ilmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keduanya itu diberi apa? Hukum, maksudnya diberi pengetahuan secara hukum dan juga secara ilmu. Ya, jadi kedua belah pihak ini telah diberi ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Ini yang menunjukkan bahwasanya pemahaman al-fahmu itu lebih tinggi daripada sekedar ilmu, mengetahui. Faja'ala lil fahmi manzilatan a'la minal ilmi,
Maka Allah menjadikan faham, pemahaman itu tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Fahuwa mutadhamminun lahu, karena faham itu mengandung bagian dari ilmu. Wa zaidun alaih, dan semakin bertambah, artinya tingkatannya itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua istilah ini sering dijumpai di dalam nas-nas syar'i, ilmu, faham, dan satu lagi di sini al-mu'allif membawakan yaitu wal fiqhu. Ada lagi al-fiqh, fikih. Wal fiqhu a'la darajatan minal fahmi, sedangkan fikih itu lebih tinggi derajatnya daripada faham. Li'annahu idhafatan ilal fahmi idrakun liqasdil mutakallim, karena fikih itu sebagai tambahan daripada ilmu, maka di situ ada idrakun liqasdil mutakallim, mengetahui maksud dari orang yang berbicara, wa gharadihi min kalamihi, dan tujuan dari ucapannya. Jadi kalau kita simpulkan ilmu, faham, fikih, itu tingkatan-tingkatannya. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, sedangkan faham lebih tinggi daripada sekedar mengetahui, dan fikih lebih tinggi lagi karena dia benar-benar tahu maksud. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah sabda beliau. Jadi fikih itu mengetahui maksud dari firman Allah, mengetahui maksud dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering kita jumpai dalam ungkapan para ulama, fiqhul hadis, yaitu pemahaman yang mendalam tentang hadis ini. Dari hadis ini bisa kita ambil fikih semacam ini dan itu. Nah, kalau sekedar tahu itu namanya ilmu, lebih dari tahu itu namanya faham, dan lebih dari tahu dan faham itu namanya fiqih. Walaqad 'aballahu ta'ala 'alal munafiqin, dan sungguh Allah telah mencela orang-orang munafik, adama fiqhihim wa idrakihim lima'anil kalam wa maqasidihi, karena mereka tidak faqih dan tidak mengetahui makna-makna kalam, makna-makna ucapan. Dalam hal ini adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tujuan-tujuannya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka orang-orang munafik tersebut memiliki hati, namun mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa, yaitu memahami dengan bahasa fikih, la yafqahun, bukan la ya'lamun, bukan la yafhamun, tetapi la yafqahuna biha. Taib. Nah, jadi ini tingkatan ilmu yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan meskipun intinya sama semua, baik ilmu, faham ataupun fikih, itu pada hakikatnya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Taib. Kemudian pembahasan yang kedua, wal ilmu, dan ilmu al-maqsudu fi mithli qawli sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud pada semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, itu wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi
mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, wa innama warathul ilma, sesungguhnya mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, maka siapa yang mengambil warisan tersebut, ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Nah, maksud dari ilmu dalam dua hadis ini, talabul ilmi faridatun, kemudian para ulama itu, para nabi itu warathul ilma, huwa al ilmu syar'i. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Dan apa ilmu syar'i itu? Wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min hadil wahyaini syarifaini, berupa dua wahyu yang mulia, yaitu Al-Quran was sunnah. Jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita jumpai di dalam hadis maupun di dalam ayat-ayat Al-Quran keutamaan ilmu, pujian terhadap orang yang berilmu, maka maksud dari ilmu di sini adalah ilmu apa? Ilmu syar'i. Ya, ilmu yang berhubungan dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, wahadan nau'u, dan jenis ini, ilmu yang seperti ini, minal ilmi fardun ala kulli muslimin, adalah wajib atas setiap muslim, minal muslimina bima yajibu alaihi, dari kalangan orang-orang Islam, apa yang telah diwajibkan atasnya, minal a'malis salihah, berupa amal saleh, kas salati was siyami wa ghairiha, seperti salat, berpuasa dan selainnya. Ya, jadi ilmu syar'i yang terkait dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, maka hukumnya adalah fardhu ain. Setiap muslim wajib memiliki ilmu tersebut. Wa ammal ilmu dunyawi, adapun ilmu dunia, ilmu duniawi, minas sina'ati, seperti ya membuat sesuatu, kerajinan, produksi, waz-zira'ah, pertanian, wat-tijarah, jual beli perdagangan, wa dan selainnya, fahuwa fardun, maka dia wajib ala adadin minal muslimin, hanya kepada sebagian kaum muslimin, yakfuna majmu'al ummatil islamiyyati hajatiha, yang bisa mencukupi, yaitu umat Islam, kebutuhan-kebutuhan mereka, min hadhihi syu'un, dari yaitu perkara-perkara ini. Taib. Jadi kalau ilmu syar'i, ilmu agama, khususnya yang terkait dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka hukum mempelajarinya apa? Fardhu ain, wajib bagi setiap muslim. Adapun ilmu dunia, maka di sini saya tidak mengatakan tidak wajib, bukan tidak wajib. Ilmu dunia wajib diketahui sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Artinya harus ada di kalangan kaum muslimin yang memiliki ilmu dunia, yang dengan itu mereka bisa mencukupi kebutuhan umat Islam. Ya, bisa mencukupi kebutuhan umat Islam. Namun tidak semua wajib memiliki ilmu tentang as-sina'ah, kerajinan, produksi, yang membuat sesuatu, atau az-zira'ah, bercocok tanam, termasuk juga at-tijarah, jual beli. Karena ya hanya dibutuhkan sebagian kalangan saja sudah cukup. Adapun ilmu syar'i yang terkait dengan kewajiban-kewajiban pada setiap muslim, maka harus diketahui oleh setiap muslim itu sendiri.
Wa ala mithli hadzal ma'na, dan semisal makna inilah yufhamu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dipahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan dunia kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini sekaligus mengisyaratkan kalau untuk masalah agama, masalah syariat, maka kita wajib mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berikutnya wal ilmu, dan ilmu min afdalil a'malis salihah, di antara amal saleh yang paling utama. Wa min ajallil ibadati allati yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih subhanah, dan termasuk di antara bentuk ibadah yang paling mulia yang dengannya seorang hamba mendekat kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang ilmu, amal dan ibadah, memang terkesan masing-masing memiliki definisi tersendiri. Ilmu itu ya pemahaman, mengetahui, amal itu prakteknya, demikianlah dengan ibadah. Hasil dari ilmu yang dimiliki maka diwujudkan dengan ibadah. Sudah memiliki ilmu tentang sholat, maka dia bisa praktek ibadah sholat. Sudah memiliki ilmu tentang zakat, maka dia bisa praktek ibadah zakat. Namun ternyata kalau kita lihat lebih dalam dan lebih cermat, ilmu itu sendiri sebenarnya adalah amal soleh dan ibadah. Ya, apa-apa yang terkait dengan ilmu, baik itu belajar maupun mengajar, pada hakikatnya aktivitas semacam ini sudah masuk dalam lingkup amal saleh dan ibadah. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia telah beramal saleh. Orang yang mengajar ilmu, dia telah beramal saleh. Orang yang belajar dan mengajar ilmu syar'i, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini termasuk amal saleh yang paling afdal dan ibadah yang paling mulia. Bal huwa min anwa'il jihad fi sabilillah. Bahkan ilmu ini termasuk di antara jenis jihad di jalan Allah. Kama qala Allah azza wa jalla fil Qur'ani 'anil Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an. Perhatikan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat ke-52, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kalian terhadap mereka dengan Al-Quran jihadan kabiran, dengan jihad yang besar. Nah, sisi pendalilan bahwasanya menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, aktivitas seputar ilmu termasuk bagian dari jihad, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam atau memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dengan Al-Qur'an. Dan tadi sudah kita sampaikan, Al-Qur'an adalah ilmu. Ya. Jadi jihad ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak semata-mata perang secara fisik. Belajar, mengajar termasuk di antara aktivitas jihad. Dan ini di antara dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an sebagai sesuatu yang bisa dijadikan untuk berjihad. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kalian terhadap mereka bihi, dengan Al-Qur'an, dengan ilmu. Taib. Wa hadzal jihadu bil ilmi,
Dan jihad dengan ilmu ini yaj'alul farqa baina sahibil ilmi wa ghairihi, yang menjadikan perbedaan antara orang yang berilmu dan selainnya, kabiran wa kabiran jiddan, dengan perbedaan yang besar dan besar sekali. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini bentuknya pertanyaan, namun sudah jelas jawabannya. Tentu tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, mereka dibedakan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dibedakan dengan ilmu. Nah, dengan jihad menggunakan ilmu inilah maka kita bisa membedakan siapa yang berilmu dan siapa yang tidak berilmu. Qala al-ulama, kemudian al-muallif rahimahullah membawakan perkataan al-ulama, dalam hal ini menukil dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ilm. Beliau mengatakan la yastawil ladzi ya'lamu wal ladzina la ya'lam. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kama la yastawil hayy wal mayyit, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dan yang mati. Was-sami'u wal asam, tidak sama antara orang yang bisa mendengar dan orang yang tuli. Wal basiru wal a'ma, antara orang yang bisa melihat dan orang buta. Al-ilmu nurun yahtadi bihil insan, ilmu itu cahaya yang dengannya manusia mendapatkan petunjuk, penerangan. Wa yakhruju bihi minadh-dhulumati ila nur, dan dengan cahaya itulah manusia keluar dari kegelapan, ya, menuju cahaya yang terang benderang. Al-ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqih, dan ilmu itu mengangkat, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan ilmu itu siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ya, maka tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Walihada, dan karena inilah, najidu, kita jumpai, anna ahlal ilmi, bahwasanya orang yang berilmu, mahallus sana, maka dia layak mendapatkan pujian. Kullama dzukiru asna an-nasu alaihim, ketika nama mereka disebut maka manusia memuji-muji mereka. Wa hadza raf'un lahum fid dunya, dan ini adalah yaitu diangkatnya derajat mereka di dunia. Ya. Jadi di antara makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian di dunia dengan cara apa? Di dunia dengan cara mereka mendapatkan pujian, ya, terhormat. Nah, wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innahum yartafi'una darajatin, maka mereka akan lebih tinggi derajatnya bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ilallah wal amali bima alimu, sesuai dengan apa yang mereka perbuat berupa dakwah kepada Allah dan mengamalkan apa yang telah mereka ilmui. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pesan yang sangat penting yang perlu diketahui. Ya, jadi penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang berilmu diangkat derajatnya di dunia dengan cara apa? Mereka layak mendapat pujian, kehormatan. Di akhirat mereka ditinggikan derajatnya. Ya,
mereka ditinggikan posisinya apabila mereka masuk ke dalam surga. Namun ini sesuai dengan kadar amal mereka terhadap ilmu itu dan juga dakwah mereka terhadap ilmu tersebut. Ya. Sehingga ini memberikan kesimpulan kepada kita, ilmu saja tanpa amal dan dakwah maka tidak ada gunanya, maka tidak bermanfaat. Sekedar berilmu tetapi tidak diamalkan, maka ini tidak bermanfaat. Ilmu itu menjadi manfaat kalau diamalkan, kalau diajarkan. Karena apa? Tingginya derajat orang-orang yang berilmu di akhirat ditentukan dengan kadar amalnya, ditentukan dengan kadar dakwahnya. Bahkan kalau hanya sekedar berilmu saja tapi tidak diamalkan, maka ini adalah di antara sifat ahli kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah kami ya Allah petunjuk jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Para ulama kita menjelaskan, ya hampir tidak ada perselisihan kalau tidak mau dikatakan sepakat, al-maghdubi alaihim, mereka identik dengan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka tahu kebenaran, ya, mereka benar-benar tahu apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Sebagian mereka menolak, sebagian mereka menyembunyikan, sebagian mereka tidak peduli, sehingga ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Ya, jadi apa yang telah kita bahas hingga saat ini tentang keutamaan ilmu, sekali lagi menjadi bermanfaat dan utama apabila diamalkan dan didakwahkan. Taib. Kemudian wal ilmu asasul a'mali, dan ilmu itu adalah dasar dari amalan-amalan jami'iha seluruhnya. Bada'an minat tauhid wal aqidah, dimulai dari tauhid dan aqidah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam surat Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini menunjukkan dalil pentingnya ilmu dalam masalah tauhid. Dalil bertauhid harus didasari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah terlebih dahulu la ilaha illallah. Naam, hatta yashmalal a'mala kullaha, selain tauhid maka ilmu itu juga penting mencakup seluruh amalan-amalan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ya, mana di sini ada penjelasan tentang keutamaan ilmu. Dalam hadis ini disebutkan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Kalau tadi dalam masalah la ilaha illallah jelas ada perintah fa'lam, maka ketahuilah, menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid la ilaha illallah.
Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat, mana penyebutan ilmu di sini? Maka diterangkan di sini, faman yakunu jahilan, maka siapa yang jahil, la ya'lam, yaitu tidak mengetahui, lan yastati'a dhabta niyatihi, maka dia tidak mampu untuk memastikan niatnya, wala tahdidaha, dan juga tidak menentukan niatnya, wala ma'rifata wajibatiha, wala anwa'at tafaqquhi biha, tidak tahu mana yang wajibnya dan segala macam bentuk pemahaman ia juga tidak mengetahuinya. Maksudnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat itu, ya, niat itu bisa diketahui, bisa dipastikan dengan ilmu. Kalau orang tidak memiliki ilmu, maka bisa dipastikan dia tidak tahu apa niatnya. Ya, contoh sederhana, orang tidak tahu sama sekali sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Perhatikan, sama sekali nggak tahu keutamaan, atau bahkan sama sekali nggak tahu ada sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah azan subuh dia lihat orang pada sholat, lalu dia ikut-ikutan sholat. Kira-kira dia dapat sholat apa? Kok pada sholat? Durung komat kok wis sholat? Yang dia tahu, kalau sholat setelah adzan subuh ya sholat subuh saja, nggak tahu dia qobliyah subuh, sama sekali nggak tahu. Lalu ketika dia lihat, loh orang-orang kok pada sholat, akhirnya dia ikut-ikutan sholat. Pertanyaannya, apakah dia memiliki niat sholat qobliyah subuh? Tidak. Kenapa? Karena nggak tahu keutamaannya, nggak tahu kalau ada sholat sunnah qobliyah subuh. Maka innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bisa berniat karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu bisa dipastikan nggak ada niatnya. Nah, inilah kaitan erat hadis innamal a'malu binniyat ini memiliki kaitan erat dengan apa? Keutamaan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa menentukan niat. Ya. Karena ilmu itulah kita bisa menepatkan niat. Kita tahu di bulan Syawal ini ada puasa Syawal, dan kita juga punya hutang puasa Ramadan. Ya. Nah, karena kita mengetahui dua amalan ini, maka ketika kita puasa di salah satu hari di bulan Syawal, maka bisa terbedakan dengan niat. Saya tak qodok dulu atau puasa Syawal dulu. Tahu dia bahwasanya puasa bulan Ramadan bisa diqodok di bulan Syawal, dan juga puasa sunnah ada keutamaannya di bulan Syawal. Maka dia karena tahu ilmu tentang hal ini, dia bisa meniatkan salah satu di antaranya. Nah, menunjukkan apa? Keutamaan ilmu dalam amal-amal soleh. Naam, falladzi la ya'lam, maka orang yang tidak tahu, la yastati'ul qiyama bima yujibuhu alaihi tauhidullah jalla jalaluh kama yuridullah, maka dia tidak mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dari bertauhid kepada Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Orang kalau tidak memiliki ilmu tentang tauhid, maka bisa dipastikan tauhidnya bermasalah. Maka bisa dipastikan dia tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, konsekuensi dari tauhid. Ya, wala yastati'u an yu'addiya salatahu. Taib, sebelumnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah fenomena yang merata yang ada di masyarakat kita. Masyarakat kita itu hanya tahu, hanya hafal kalimat tauhid la ilaha illallah. Fasih mereka kalau membaca,
Tapi apa kandungannya? Apa maknanya? Paling banternya mereka menerjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita tanya orang-orang umum, tahu nggak kalimat tauhid? Mereka mengatakan la ilaha illallah. Apa artinya? Apa maknanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Padahal kalimat la ilaha illallah bukan hanya seperti itu maknanya. Bahkan bisa kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah ini kurang. Makna yang kurang tepat. Nah, dari mana kita tahu makna yang tepat? Dengan belajar, dengan menuntut ilmu, mempelajari tauhid, kandungan-kandungannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, penyempurna-penyempurnanya, dan ini diterangkan oleh para ulama kita di dalam masalah akidah, di dalam kitab-kitab tauhid. Nah, orang-orang atau masyarakat kita secara umum tidak tahu kandungan la ilaha illallah, maka bisa dipastikan mereka tidak bisa menjalankan kewajiban dari tauhid. Dan di antara yang jelas apa? Mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih berbuat syirik kepada Allah. Dalam hal ini mereka kalah dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, menyombongkan diri dan mengatakan, apakah kami akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami demi mengikuti seorang penyair yang gila. Lihat, ini konsekuensi dari la ilaha illallah yang mereka ketahui. Maknanya, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka nggak mau. Karena apa? Karena tahu maknanya. Ya. Jadi mereka benar-benar faham makna la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkan. Konsisten. Adapun sebagian umat Islam, bahkan kebanyakan umat Islam, mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka pun juga jatuh ke dalam kesyirikan. Karena apa? Karena nggak tahu makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrik lebih tahu kandungan makna la ilaha illallah. Ya, dalam hal ini mau tadi harus diakui bahwasanya orang-orang musyrik lebih faham la ilaha illallah dibandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini dalam masalah tauhid. Demikian pula wala yastati'u an yu'addiya salatahu. Orang yang tidak berilmu, maka dia tidak mampu untuk menunaikan salatnya ala mithli salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qail, yang bersabda sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, orang yang tidak berilmu tentang salat maka dipastikan tidak akan bisa mengerjakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diakui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan kita salat itu ya hanya mengikut saja apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita atau guru-guru kita tanpa dijelaskan dalilnya, tanpa dijelaskan landasannya. Ya, kenapa takbirnya demikian, kenapa membaca Al-Fatihah, kenapa rukuk demikian, maka ya sudah, pokoknya seperti ini. Memang di satu sisi
pengajaran model seperti itu lebih cepat, lebih praktis. Wis pokoknya ikut aja lah yang di sini, nggak usah kayak dalil, praktis. Orang langsung bisa praktek, bahkan bisa dihafalkan. Tapi masalahnya kalau ternyata apa yang diajarkan, dipraktekkan ternyata tidak memiliki dalil yang sahih, maka ini yang berbahaya. Dan wallahu a'lam bishawab. Ya, dasar utama mengerjakan sholat, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama kita hadis ini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahkan inilah yang dijadikan pedoman utama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ketika menulis kitab sifat sholat Nabi. Ya, setiap gerakan, setiap ucapan, setiap bacaan, maka beliau senantiasa berusaha menyebutkan referensinya beserta catatan-catatan terhadap derajat hadisnya. Sampai-sampai ya kita kalau membaca intinya apa sih, sahih gak hadisnya, langsung kita skip, catatan gak gitu, sahih, oh diamalkan, selesai. Dari Syekh Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika menulis itu benar-benar apa, memastikan sesuai dengan ilmu beliau dalam masalah hadis, alurnya bagaimana, kesimpulan hadis ini sahih sehingga bacaan ini, zikir ini, gerakan ini bisa diamalkan. Nah segitunya jamaah sekalian, hanya dalam masalah sholat ya. Nah sedangkan kebanyakan kita sholat ya sudah panduan sholat tanpa ada keterangan dalil, tanpa ada keterangan hadis, pokoknya sholat dari awal sampai selesai seperti ini, tanpa ada ruang bagi kita untuk bertanya ini sahih ndak, ini benar ndak. Nah sedangkan Nabi SAW bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang menunjukkan ada praktek sholat yang pernah dicontohkan Nabi SAW, dan ini tersebar di dalam hadis-hadis beliau, dikumpulkan oleh para ulama, dijadikan sebagai dasar pedoman kita tatkala sholat. Tayyib, sudah adzan? Fadhal adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi orang yang tidak berilmu maka dipastikan dia tidak bisa salat ya sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak memiliki ilmu tentang sifat salat Nabi maka dia tidak mampu untuk mengerjakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berkata al-mu'allif rahimahullah, wala yastati'u an yuzakkiya kama 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak memiliki ilmu tentang zakat tidak akan mampu untuk menunaikan zakat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, zakat fitri bagaimana ketentuannya, berapa takarannya zakat mal, berapa nisabnya dan lain sebagainya. Ya, orang kalau tidak tahu ilmunya maka dipastikan tidak bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yastati'u an yahujja kama hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak berilmu juga tidak akan mampu untuk berhaji sebagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qail yang bersabda lita'khudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil manasik haji kalian dariku. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umat Islam untuk mengambil manasik haji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu tentang manasik haji maka dipastikan dia tidak bisa atau tidak mampu berhaji sebagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah menjadi pengetahuan kita bersama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal saleh itu diterima, dianggap sebagai sebuah amal saleh kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua syarat diterimanya amal saleh ini butuh apa? Butuh ilmu. Kita harus belajar bagaimana agar ikhlas, apa saja yang bisa merusak keikhlasan. Ya, kita belajar bagaimana tata cara amal-amal yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sesuai dengan tuntunan beliau. Barulah kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan tanpa ilmu meskipun ikhlas maka tertolak. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Ikhlasnya ikhlas, tetapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka dia tertolak. Dan cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, yaitu adab-adab yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Baik, sebelum kita akhiri ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.